Hai teman-teman, masih ingat unsur intrinsik apa saja yang sudah kita pelajari dalam subtopik ini? Kalau kalian lupa, jangan khawatir. Aku Peta, siap membantu. Hai teman-teman, masih ingatkah kalian unsur-unsur intrinsik apa saja yang sudah kita bahas dalam subtopik ini? Nah, sebelum menyebutkan satu persatu, kita ingat-ingat lagi yuk. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik lewat peta konsep? Supaya lebih mudah dalam mengingatnya. Jadi teman-teman, unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam suatu karya sastra. Tentu saja, fabel dan legenda termasuk karya sastra ya teman-teman. Tepatnya, karya sastra yang berbentuk prosa atau cerita. Setelah mengingat tentang pengertian unsur intrinsik, sekarang ayo kita sebutkan satu persatu komponen yang termasuk dalam unsur intrinsik ya teman-teman. Dalam unsur intrinsik ada 6-7 komponen, yaitu tokoh, latar, sudut pandang, alur, tema, amanat. Ada juga yang menyebutkan bahwa gaya bahasa termasuk dalam unsur intrinsik. Tetapi teman-teman harus tahu nih, kalau gaya bahasa nanti akan kita bahas dalam subtopik terpisah mengenai unsur kebahasaan fabel dan legenda. Sekarang kita kupas lagi apa yang dimaksud dengan tokoh, latar, sudut pandang, alur, tema, dan amanat ya. Pertama tokoh. Tokoh adalah peran yang ada dalam suatu cerita, disertai penggambaran karakter atau watak dari tokoh tersebut. Tokoh dibagi 3 nih. Ada tokoh protagonis atau tokoh utama, tokoh antagonis atau tokoh yang berseberangan dengan tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis atau tokoh yang netral. Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan tentang waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam sebuah karya sastra. Ketiga, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara yang digunakan pengarang dalam bercerita. Sudut pandang ini dibagi 2. Ada sudut pandang orang pertama ketika pencerita terlibat dalam ceritanya sebagai salah satu tokoh, dan ada sudut pandang orang ketiga ketika pencerita menjadi dalang yang menceritakan cerita tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Alur adalah jalan cerita. Alur ini dibagi 3. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Lalu yang kelima ada tema. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan di dalam cerita. Atau kita juga bisa menyebutnya dengan inti sebuah cerita. Unsur intrinsik yang terakhir yang akan kita ulas yaitu amanat. Masih ingat ya teman-teman? Bahwa amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita. Itu dia teman-teman, unsur intrinsik yang ada dalam fabel dan legenda. Kita ulangi sekali lagi. Unsur intrinsik ada 6, yaitu tokoh, latar, sudut pandang, alur, tema, amanat. Khusus untuk gaya bahasa, nanti akan kita bahas dalam subtopik unsur kebahasaan fabel dan legenda. Kalau begitu, sampai jumpa pada subtopik selanjutnya ya. Dah!